Polemik pengelolaan pasar Warung Kiara semakin memanas seiring saling tuding antara PT Pajajaran Bumi Rahayu Mandiri dan Perkumpulan Warga Pasar atau Perwapas. Dalam mediasi yang digelar pada Selasa 24 Desember 2024 oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin, Kabupaten Sukabumi, kedua belah pihak tetap bersikukuh pada pendirian masing-masing tanpa menemui titik terang. Yuke Ayu Lestari sebagai Direktur PT Pajajaran Bumi Rahayu Mandiri dengan tegas menyatakan, menurut Ayu bahwa pembentukan Perwapas tidak sah karena melanggar pasal 5 dalam perjanjian awal mereka. Pembentukan Perwapas tidak pernah melibatkan pengembang sebagai pengelola sah. Mereka mengambil alih pengelolaan pasar tanpa dasar yang jelas dan melanggar hak pengembang. Ayu menyoroti bahwa Perwapas memaksakan keberadaan mereka dengan menggunakan peraturan daerah atau Perda yang menurutnya tidak relevan. Pasal 45 Perda menyebutkan bahwa izin lama tetap berlaku hingga selesai. Perjanjian dengan Pemda berlaku hingga 2027. Perda baru tidak bisa diterapkan di pasar Warung Kiara. Ayu juga menambahkan bahwa Perwapas telah melakukan kegiatan pengelolaan tanpa dasar hukum yang sah, termasuk pengumpulan iuran dari pedagang. Seandainya pasar Warung Kiara ilegal, maka semua kegiatan Perwapas pun ilegal. Ayu mengungkapkan bahwa pihak dinas bersikukuh untuk implementasi Perwapas di pasar Warung Kiara. Meskipun pasar ini adalah pasar swasta dan tidak dibangun dengan dana APBN atau APBD, namun Ayu menegaskan bahwa status tanah pasar Warung Kiara sudah jelas berdasarkan surat pengakuan hak atau SPH yang dikeluarkan oleh PT Sugih Mukti pada 2005 dan telah diajukan ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN sebanyak 3 kali, yakni pada 2007, 2019, dan terakhir pada November 2024. Ayu memastikan bahwa perusahaan mereka adalah legal dan telah memenuhi prosedur perizinan yang diperlukan. Ayu menuturkan langkah selanjutnya dirinya akan ambil langkah hukum terkait persoalan pasar tersebut. Ayu mengingatkan Perwapas, PT Pajajaran Bumi Rahayu Mandiri tidak membagi coupling dengan Perwapas. Ayu ingin Perwapas hengkang dari pasar swasta Warung Kiara. Untuk Perwapas tadi, Perda Perwapas itu dibentuk. Nah, harusnya membentuk Perwapas itu koordinasi dengan kami sebagai pengembangnya gitu. Ada izin sama kami. Tapi ternyata tidak. Jadi saya ada itu tiba-tiba sudah terbentuk. Nah, itu satu yang saya sayangkan kepada dinas ya dan jajarannya juga kepada Perwapas. Kenapa sih membentuk itu tidak koordinasi dengan kami? Yang pertama itu. Terus yang keduanya, setelah itu pengelolaan kami tiba-tiba diambil alih tanpa ada koordinasi dan konfirmasi. Nah itu, di bulan September, tanggal 3 September itu, penagihan kami tiba-tiba di-cut dan dialihkan oleh mereka. Jadi mereka yang Ketua Perwapas Warung Kiara Rijal Gunawan balik menuding bahwa pihak PT Pajajaran tidak memiliki legalitas tanah yang jelas dan ilegal. Menurutnya, pengelolaan pasar oleh PT Pajajaran harus dibuktikan dengan sertifikat resmi yang hingga kini belum ada. Tanah seluas 2 hektar ini statusnya masih SHGP, belum naik menjadi SHGB. Bagaimana mungkin mereka mengklaim sebagai pengelola resmi jika legalitas tanahnya belum jelas? Rizal juga membantah tudingan bahwa Perwapas mengambil alih pasar secara ilegal. Menurutnya, Perwapas hanya mengatur keamanan dan kebersihan pasar, sementara pengelolaan parkir dan fasilitas lain tetap menjadi tanggung jawab PT Pajajaran. Pembahasan hari ini kaitan Pajajaran dengan pihak kita, pemerintah itu hanya memediasi. Berbicara kaitan hak alas tanah di sini, kita warga pasar meminta hak alas tanah ini legalitasnya dibereskan dulu gitu, karena hak alas tanah ini nggak beres gitu Pak legalitasnya. Nah, berbicara kaitan legalitas kita, kalau setelah pemerintah ataupun siapapun memegang sertifikat ini, sertifikat kaitan hak alas tanah seluas 2 hektar ini, siapapun pengembangnya kita akan terima, boleh, kita tidak akan melanggar aturan undang-undang. Dan kaitan yang dipermasalahkan Ibu Ayu tadi kaitan parkiran, Perwapas sama sekali tidak mengelola itu. Kita Perwapas hanya iuran dari warga pasar untuk mengelola keamanan dan kebersihan, dan itu kewajiban warga pasar. Nah, Bu Ayu meminta pengelolaan parkirannya, monggo, hanya saja ya kan parkiran di sini ilegal karena emang kalau berbicara parkiran dan yang
Kabid Bapokting Dinas Perdagangan dan Perindustrian Usep Setiawan menyayangkan konflik yang terus berlanjut tanpa solusi. Yang menegaskan pentingnya dialog yang kondusif antara kedua pihak, semua pihak harus menahan ego dan fokus pada kepentingan masyarakat pasar. Beliau memilih kami. Ya, kami tadi menyampaikan, kami disposisinya jelas atas nama pimpinan. Ya. Kami bingkai dalam silaturahmi. Ya, alhamdulillah pada intinya barusan silaturahmi udah terbangun. Ya, tinggal dibentuklah silaturahmi ini benar-benar silaturahmi. Ya, saya tadi tekankan jangan memutuskan suatu perkara dalam keadaan emosi. Itu hadis Rasul. Itu akan benar. Ya, bangun dengan silaturahmi. Ya, kita ada yang salah, pasti ada yang salah. Kita manusia. Ya, aturan ini ada yang udah. Yuk perbaiki. Pak Wapas udah oke. Tadi Bayu mengatakan kita perbaiki, kita welcome. Atau Pajajaran. Pak Wapas juga jangan ego. Ya, yuk silaturahmi. Ini ada pengusaha loh, bagus, mau mengembangkan, baik-baiklah datang juga. Nggak ada ruginya, nggak ada silaturahmi ini. Hingga kini PT Pajajaran dan Perwapas tetap bersikukuh pada argumen masing-masing. PT Pajajaran mengklaim hak pengelolaan berdasarkan perjanjian awal, sementara Perwapas mempertanyakan legalitas tanah yang digunakan oleh pengembang. Apakah mediasi berikutnya mampu membawa solusi atau justru memperpanjang konflik yang sudah berlarut-larut? Kasus ini menjadi perhatian publik, terutama dalam memastikan keadilan bagi pasar swasta yang selama ini beroperasi secara mandiri. Bagaimana sikap pemerintah daerah selanjutnya? Semua pihak berharap kisruh ini segera berakhir demi keberlangsungan aktivitas pasar yang menjadi tumpuan ekonomi warga Warung Kiara. Tim Rebak TV mewartakan.